Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Juli untuk ketiga kalinya di 2025, bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate turun. Kebijakan ini demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 15 hingga 16 Juli 2025 memutuskan BI Rate turun 25 basis poin menjadi 5,25%. Suku bunga deposit facility juga turun 25 basis poin menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility sebesar 6%. Keputusan ini, saudara, konsisten dengan makin rendahnya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya serta perlunya terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, saudara, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan stabilitas rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Bagaimana hitungan Bank Indonesia? Kompas Bisnis akan tanya langsung ke Firman Muhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Firman, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Okta, salam sehat. Salam sehat. Pak Firman, jadi bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan, khususnya pasca pengumuman kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat ke Indonesia yang kita tahu sebesar 19% dan sebaliknya tarif 0% untuk produk impor dari Amerika Serikat? Secara umum dapat kami sampaikan terkait global bahwa memang ketidakpastian masih tinggi. Presiden Trump kemarin beberapa kali melakukan pengumuman terkait dengan berbagai tarif. Terakhir tanggal 14 Agustus bagaimana beberapa negara akan ditetapkan kenaikan tarifnya menjadi di tanggal 1 Agustus yang akan datang. Banyak negara, sekitar 23 negara. Perkembangan ini tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana prospek perekonomian global, Mbak Okta. Perhitungan kami perkembangan ini akan berdampak terhadap perekonomian dunia, akan tumbuh sekitar 3%, masih sekitar 3% di tahun 2025 ini. Perkembangan positif kami mencatat tentang bagaimana proses negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat, di mana perkembangan terakhir tarif yang semula diterapkan menjadi 32% pada 1 Agustus, kemudian berdasarkan perkembangan terakhir Presiden Trump menyatakan kita akan mendapat tarif sekitar 19%. Tentunya ini menjadi positif bagi Indonesia. Dari perakiraan kita sebelumnya, ada 3 faktor yang bisa berpengaruh positif bagi Indonesia. Pertama, tentang penurunan tarif ini akan membuat daya saing ekspor kita menjadi lebih baik dari perakiraan kita sebelumnya. Kemudian yang kedua, berbagai faktor kebijakan lainnya yang kita sudah dengar terkait dengan impor diperkirakan juga bisa mendorong bagaimana kegiatan ekonomi domestik yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga yang menjadi penting adalah tentang bagaimana impact-nya terhadap persepsi pasar global terkait dengan prospek ekonomi Indonesia yang akan berdampak positif. Ketidakpastian pasar keuangan ke Indonesia tentunya akan menjadi lebih rendah. Jadi itu Mbak Okta, kondisi terkini pandangan kami terkait dengan kondisi global dan impact perkembangan dari negosiasi tarif. Oke, tadi ketidakpastian juga masih tinggi. Kalau di dunia nih pertumbuhannya diperkirakan sekitar 3%. Nah, dengan asesmen Bank Indonesia tersebut, Pak Firman, apakah proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada semester 2 tahun 2025 ini bisa tumbuh di atas 5% dan apa saja faktor pendukungnya, Pak? Beberapa faktor tentunya akan banyak berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat kondisi perekonomian domestik. Perkembangan terkini memang kita melihat pertumbuhan ekonomi memang harus terus kita dorong. Sehingga berbagai hal kami melihat di semester kedua, setidaknya 3 faktor yang bisa berpengaruh terhadap bagaimana prospek perekonomian kita ke depan. Yang pertama tentunya terkait dengan kondisi global, perkembangan positif yang seperti kami sampaikan tadi, bisa mendorong bagaimana perbaikan ekspor, bagaimana mendorong kegiatan ekonomi domestik melalui investasi. Yang kedua adalah bagaimana di semester kedua ini biasanya akan terjadi peningkatan ekspansi stimulus fiskal yang lebih besar dari semester pertama. Tentunya kegiatan-kegiatan ini akan mendorong pengeluaran pemerintah yang akan berlanjut kegiatan ekonomi domestik lainnya, investasi dan juga konsumsi. Dan yang terakhir, bagaimana respon dari kebijakan Bank Indonesia
dalam semester pertama ini kita terus melakukan pelonggaran kebijakan moneter melalui suku bunga, melalui pendekatan likuiditas, melalui kebijakan makroprudensial. Tentunya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita di semester kedua. Hitungan kami Mbak Okta, untuk tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi kita dengan perbaikan yang lebih baik di semester kedua, kita perkirakan ekonomi dalam kisaran 4,6 hingga 5,4%. Oke, 4,6 sampai 5,4% ini tentu optimisme dari Bank Indonesia, dan tentu kita harapkan dengan tadi salah satunya ada penguatan ekonomi di domestik. Pak Firman, tren nilai tukar juga menguat pada Juni 2025 ini. Apa yang menyebabkan penguatan nilai tukar rupiah tersebut, Pak? Gimana proyeksi BI terhadap besaran nilai tukar rupiah hingga penghujung 2025? Beberapa perkembangan positif setidaknya dari global, tadi saya sampaikan bahwa ketidakpastian memang masih cukup tinggi, termasuk dari bagaimana prospek Amerika Serikat itu sendiri. Ketidakpastian tarif ini membuat bagaimana pelaku pasar di pasar keuangan global, investor global mulai berpikir bagaimana menciptakan, menempatkan aset yang lebih optimal. Itu satu sisi. Sisi lain, ada prospek defisit fiskal Amerika Serikat ini masih akan cukup tinggi. Dari awalnya lebih rendah 5, kemudian meningkat menjadi 3, kemarin hitungan kembali menjadi sekitar 6,4% dari PDB. Ini menimbulkan kekhawatiran dari pelaku investor global. Yang pada giliran terjadi pergeseran penempatan dana dari Amerika Serikat ke berbagai negara maju, termasuk Eropa yang sudah mulai meningkat. Dan perkembangan dalam 2 bulan terakhir ini, aliran modal juga sudah berkembang, mengalir kepada negara berkembang, termasuk Indonesia. Inilah yang membuat bagaimana penempatan dana ke negara berkembang termasuk Indonesia ini yang mendorong kurs kita mulai dalam tren menguat. Perkembangan terakhir tren kurs bergerak pada kisaran 16.200 sampai 16.300. Ke depan kami melihat bahwa dengan prospek perekonomian kita yang tetap baik, dengan inflasi yang semakin terjaga rendah, dan juga bagaimana aliran modal tadi saya sampaikan dari global, kami perkirakan kurs ke depan masih akan tetap stabil dengan kecenderungan menguat, dan ini positif untuk mendorong prospek perekonomian domestik tentunya. Oke, ini kursnya diperkirakan masih cenderung stabil, bahkan juga menguat. Ini tentu dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Pak Firman, nanti kita lanjutkan kembali, dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis.